Oke, belum ada yang join. Bang, ini walaupun belum ada join, mulai aja. Oh, udah mulai. Ada Bang Sandro. Waduh, pantau. Oke. Halo, selamat sore kawan pajak semua. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 16.18 ya. Walaupun sudah sore, tapi kita harap di sini kawan pajak masih semangat nih untuk ikut live Instagram KPP Pasar Rebo. Untuk suara aku kedengeran ya? Oh, udah. Oke. Baik, walaupun sudah sore, sebentar lagi mau pulang ke rumah masing-masing. Tapi di sini kita mau bincang-bincang sedikit mengenai PKP. Nah, untuk kawan pajak semua mungkin nggak asing ya dengan yang namanya PKP. Cuma mungkin sering dengar, tapi nggak tahu kepanjangannya apa. Jadi PKP itu kepanjangannya adalah pengusaha kena pajak. Nah, di sini kita akan bagi-bagi pembahasan tentang PKP ini ke beberapa episode. Jadi kawan pajak kita mohon untuk tetap mengikuti dengan setia setiap episodenya dari live Instagram kita. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Karisa, asisten penyuluh di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Dan pada sore hari ini saya tidak sendiri karena saya akan membahas tentang PKP bersama-sama dengan rekan saya, yaitu Mas Afrilia Irdan, penyuluh di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo juga. Saya akan invite sebentar. Agak lambat ya. Ya apa-apa lah. Nih, baru. Mana? Ulang. Masih menunggu. Ya, kita langsung saja undang bergabung. Mana? Itu ngomong. Di sini kita sudah mengundang Mas Apri untuk bergabung. Sebentar lagi kita tunggu. Sudah di-invite. Oke. Mohon tunggu sebentar ya kawan pajak semua.
Oke, akhirnya bisa juga ya join Mas Apri. Ya, baik kawan pajak semua, terima kasih sudah menunggu. Dan pada kesempatan kali ini saya hadir di live Instagram ini bersama dengan rekan saya Mas Afrilia Irdan. Halo Mas Apri. Ya, halo Mbak Karisa. Iya, Selamat baik. sore. Ya, baik. Nah, kawan pajak sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan, pada kesempatan kali ini kita mau bahas sedikit mengenai PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, di sini kita sifatnya sharing ya, jadi sharing session bersama dengan saya dan Mas Apri. Baik, Mas Apri, kita mau bahas nih tentang PKP ya, yang pastinya Mm-mm. ini hampir setiap hari menjadi makanan sehari-hari ya buat kita, dan sering banget juga nih banyak yang nanyain. Nah, boleh nggak dijelasin nih Mas Apri, untuk PKP itu sebenarnya apa sih definisinya gitu? Silakan Mas Apri. Oh iya, sebenarnya kalau dibilang definisi agak susah juga jelasin ya. Tapi gini, kalau untuk PKP sendiri, Mbak Karisa, itu kalau singkatannya kan pengusaha kena pajak. Nah, ini pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN berdasarkan undang-undang PPN-nya. Nah, jadi PKP ini sebenarnya kaitannya nanti dengan kewajiban pajak pertambahan nilai atau kewajiban PPN. Baik, Itu. terkait PPN. Nah, kemudian kalau misalnya tadi kan kepanjangannya PKP ini adalah pengusaha kena pajak. Sebenarnya pengusaha itu orang pribadi atau badan sih? Apakah selalu badan yang bisa mengajukan yang namanya PKP atau sebenarnya ada uh, jenisnya yang lainnya? Iya, baik Mbak Reza. Kalau untuk PKP sendiri itu sebenarnya bisa orang pribadi, bisa badan. Karena sebelum PKP atau sebelum pengusaha kena pajak itu kan harus pengusaha dulu ya. Nah, yang namanya Oke. pengusaha itu kalau secara perpajakan itu adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya bisa menghasilkan barang atau mengimpor barang, mengekspor barang atau usaha perdagangan dan memanfaatkan barang tidak berwujud, jasa tidak berwujud dan sebagainya. Baik, Mas Apri, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, berarti ketika kita selaku wajib pajak ingin mendaftarkan diri sebagai PKP, sebelumnya yang pasti kita harus punya NPWP terlebih dahulu, gitu kan ya Mas Apri ya? Jadi terdaftar Betul. dulu nih sebagai wajib pajak, baru kita Iya. bisa disebut sebagai pengusaha kena pajak. Nah, untuk syaratnya gimana sih Mas Apri? Gimana caranya kita sebagai wajib pajak bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Apakah ada syarat-syaratnya tersendiri yang memang harus dipenuhi? Oh iya. Kalau untuk PKP sendiri ya atau pengusaha kena pajak itu sebenarnya ada dua opsi, Mbak Karisa. Jadi bisa jadi PKP ini voluntary atau pilihan. Oke. Kemudian ada juga yang memang mandatory atau memang kewajiban. Seperti apa itu kalau untuk yang voluntary dan mandatory atau yang memang wajib dan belum wajib seperti itu atau memilih untuk menjadi PKP. Nah, ini nanti dilihat omset peredaran usahanya, Kak. Oke. Jadi kalau Dilihatnya per tahun, per bulan, atau bagaimana tuh? dilihatnya per tahun, Per tahun ya, kalau pajak untuk atau dalam tahun berjalan, dalam tahun seperti itu. berjalan. Baik. Untuk tadi kan berarti ada dua kategori ya, ada yang voluntary, ada yang mandatory. Nah, itu untuk lebih detail lagi seperti apa? Apakah ada angka khusus sebagai batasan omsetnya seperti yang tadi Mas Apri sudah jelaskan sebelumnya? Iya. Jadi kalau untuk batasannya sebenarnya kalau di perpajakan hampir sama kalau ada yang dikatakan sebagai UMKM ya. Itu nanti diapalkannya seperti itu. Jadi omsetnya ketika sudah melebihi atau sampai dengan 4,8 miliar dalam satu tahun pajak atau dalam tahun berjalan, maka nanti ada kewajiban untuk menjadi pengusaha kena pajak. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya omsetnya di bawah 4,8 miliar, itu sebenarnya tidak ada kewajiban atau yang biasa disebut sebagai pengusaha kecil. Seperti itu. Jadi kalau pengusaha kecil itu tidak ada kewajiban untuk menjadi PKP. Hanya saja boleh
memilih untuk menjadi PKP, mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan yang wajib pajak temui sebagai tax planning-nya seperti itu. Oh gitu ya, berarti cukup jelas ya kawan pajak semua, mungkin yang sering nih datang ke KPP Pasar Rebo khususnya, atau sering datang ke kantor pajak, sering nanya PKP itu apa sih? Karena sering nih Mas Apri, banyak wajib pajak yang suka datang ke helpdesk dan nanya, PKP itu apa sih? Dan saya harus PKP nggak? Gitu. Sedangkan mereka sendiri belum memahami sebenarnya PKP itu apa, terus apa sih kriterianya untuk jadi PKP, seperti itu. Jadi kawan pajak semua, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada kewajiban dikukuhkan dan bisa juga memilih tergantung dengan si wajib pajaknya ini masuk ke dalam kriteria yang mana, seperti itu ya Mas Apri ya. Iya, betul Kak. Nah, untuk kewajibannya sendiri apa aja sih Mas? Kalau misalnya saya sudah dikukuhkan sebagai PKP atau perusahaan saya sudah dikukuhkan sebagai PKP, ada kewajiban-kewajiban apa nih yang harus saya penuhi, wajib saya laksanakan setiap bulan? Oh iya. Kalau, nah ini tadi seperti disebutkan di awal juga ya Mbak Karisa, jadi kalau untuk terkait dengan PKP itu memang terkait dengan kewajiban PPN. PPN Nah, ya. pajak pertambahan nilai ya. Jadi nanti dilihat kewajiban PPN itu kan ada menerbitkan faktur, kemudian melakukan penyetoran kalau misalnya memang ada apa namanya ada kurang bayar seperti itu. Nah, kemudian melaporkan SPT masa PPN di setiap bulan atau setiap masa seperti itu. Jadi ada kewajibannya untuk menerbitkan faktur, menyetor dan melaporkan SPT masa PPN. Oke. Yang sering menjadi pertanyaan juga nih Mas Apri, kalau misalnya kita sudah dikukuhkan sebagai PKP, tapi ketika sudah dikukuhkan ternyata tidak ada kegiatan atau tidak ada transaksi, alias mungkin di bulan yang bersangkutan tidak menerbitkan faktur, apakah tetap wajib yang namanya melaporkan SPT atau ya sudah diabaikan saja? Karena ini sering sekali nih jadi pertanyaan karena tidak mengerti gitu ya. Iya. Baik. Ya memang sering terjadi di wajib pajak tiba-tiba dapat surat tagihan pajak tuh, Kak. Iya. Nah, itu memang karena kewajibannya ada yang belum dilakukan terkait dengan PPN ini, sedangkan yang bersangkutan sudah menjadi PKP. Nah, di sini kalau misalnya memang belum ada kegiatan, sedangkan untuk PKP-nya sudah aktif, jadi maksudnya sudah dikukuhkan menjadi PKP, maka nanti harus ada kewajiban tetap pelaporan SPT masa PPN. Nah, itu kewajiban itu setiap bulan tuh, nggak boleh lewat seperti itu. Nggak boleh di skip ya. Betul. Jadi kalaupun misalnya saya sebagai pengusaha kena pajak, gak ada transaksi, gak ada kegiatan, tetap wajib yang namanya melaporkan SPT masa. Tapi SPT masa PPN itu berarti dihitung sejak bulan saya dikukuhkan jadi PKP gitu ya, Mas Apri ya? Iya, betul Kak. Oke. Untuk kewajiban pelaporannya sendiri itu bagaimana? Kalau misalnya bisa dijelaskan Mas Apri kepada kawan pajak semua, mungkin ada yang masih belum ngerti nih, kapan sih tenggatnya saya harus laporan SPT masa PPN? Nah, iya. Kalau untuk pelaporan SPT masa PPN itu memang dilakukan setiap bulan tadi ya. Ya, setiap Dan bulan. untuk batas waktu pelaporannya itu di akhir bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya ini untuk masa pajak Juni, berarti nanti untuk pelaporannya paling lambat itu akhir Juli atau 31 Juli seperti itu. Oke, boleh dicatat ya kawan pajak semua. Jadi yang mungkin kemarin sudah mengajukan diri sebagai PKP dan memang sudah dikukuhkan sebagai PKP, ditandai dengan adanya surat pengukuhan ya Mas Apri. Kita kan dikasih surat pengukuhan tuh, tandanya kita dikukuhkan sebagai PKP. Nah, jangan lupa untuk kewajiban lapor SPT-nya. Seperti yang tadi Mas Apri sudah jelaskan. Misalnya di bulan Juni kita sudah terbit surat PKP-nya, pengukuhan PKP-nya, berarti paling lambat akhir bulan Juli ya Mas Apri, kita wajib melaporkan SPT masa PPN-nya. Masa PPN. Dan tidak boleh di skip ya. Kalau skip ada apa nih Mas punishment-nya? Jadi memang ini sudah kewajiban ya dari PKP. Salah satu konsekuensinya adalah harus melaporkan SPT masa PPN. Nah, kalau misalnya memang ada yang terlambat atau tidak melaporkan SPT-nya, maka nanti kalau dari ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP itu nanti ada sanksi sebesar Rp500.000. Wah. Lumayan ini Kak. Lumayan banget ya, lumayan banget. Iya. Kalau diakumulasi per bulan, kalau misalnya
saya nggak ada kegiatan tapi saya nggak pernah lapor, itu di total-total bisa 500 lebih, sejuta. Mm-mm. Terus terakumulasi seperti itu ya, Mas Apri. Mm-mm. Betul, dan setiap masa pajak. Heeh. Nah, itu hal yang nggak boleh dilewatkan nih sama kawan pajak semua ya. Ini penting karena lumayan banget untuk dendanya kalau misalnya kawan pajak tidak tahu mengenai kewajiban yang harus dijalankan oleh pengusaha kena pajak itu sendiri. Nah, sekarang kita mau nanya lagi nih Mas Apri terkait pengajuan PKP-nya. Apakah wajib pajak cukup ngajuin dan di hari itu dia akan langsung menjadi pengusaha kena pajak atau ada proses apa lagi nih yang harus dilalui oleh wajib pajak tersebut? Iya, baik. Mbak Karissa, kalau untuk terkait dengan PKP permohonannya, sebenarnya ini ada dua ya, ada dua tahap. Yang pertama adalah untuk pengukuhan pengusaha kena pajaknya, kemudian yang kedua terkait dengan akun PKP-nya. Jadi ada akun PKP-nya yang nanti dari akun tersebut wajib pajak atau pengusaha kena pajak itu bisa melaporkan ataupun membuat faktur pajak secara online seperti itu. Nah, untuk pengukuhan pengusaha kena pajak sendiri itu memang 1 hari kerja sudah langsung bisa terbit surat pengukuhannya kalau dokumennya sudah lengkap. Nah, sedangkan kalau untuk akun PKP-nya nanti akan diterbitkan setelah ada verifikasi lapangan atau penelitian lapangan dilakukan oleh petugas. Jadi untuk memastikan nih PKP betul atau tidak lokasinya di situ, melakukan usaha atau tidak, seperti itu. Baik. Ya kawan, untuk seperti kawan pajak sudah mendengarkan penjelasan Mas Sapri, jadi ada beberapa rangkaian proses yang harus dijalani, yaitu selain pengajuan permohonan untuk pengukuhan PKP, ada juga permohonan aktivasi akun PKP. Nanti akan ada verifikasi lapangan dari petugas KPP terhadap usaha yang dijalankan oleh kawan pajak sendiri. Nah, Mas Sapri ini kalau saya lihat di bawah ada yang nanya ya dari KRMA 10. Untuk pertanyaannya, ini boleh sambil kita jawab aja ya, Mas Sapri ya. Iya, boleh. Jika lawan transaksi kita tidak PKP, kita perlu terbitkan faktur atau tidak? Terus untuk PPh-nya juga apa wajib dipungut? Seperti itu pertanyaan dari KRMA 10. Oh iya, ini kasusnya mungkin kita jual ke lawan transaksi gitu Ya. ya. Nah, sepanjang kita adalah PKP, misalnya untuk kita sebagai PKP akan menjual. Nah, baik itu menjual kepada bukan PKP ataupun kepada PKP, itu tetap kita menerbitkan faktur pajak. Seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi tetap kita terbitkan faktur pajak, tidak boleh terlewat, nggak boleh enggak gitu istilahnya. Selama memang status kita adalah sebagai penjual dan sebagai PKP, seperti itu ya. Betul. Seperti itu, KRMA 10. Kemudian untuk PPh-nya juga apa wajib dipungut? Untuk PPh sendiri, ini kan terkait dengan penghasilan ya. Iya. Kalau untuk terkait dengan penghasilan nanti dilihat masuk ke objek PPh-nya atau tidak. Itu nanti bicaranya berbeda lagi. Iya. Tapi pada intinya kalau misalnya ada jasa kan dari pihak yang menerima jasa nanti yang memungut. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Atau kalau misalnya PPh pasal 22 ya tetap ada kewajibannya karena dia tidak mengikat PKP atau tidak. Atau enggaknya. Iya, betul. Baik KRMA 10, semoga membantu ya untuk pertanyaan kakak di sesi live kami pada sore hari ini. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Junedi_M. Mau tanya Kak, bagaimana cara untuk perpanjangan sertel? Apakah harus ke KPP atau bisa online? Terima kasih. Baik, kalau untuk terkait perpanjangan sertel, memang untuk saat ini ketentuannya sudah tidak berlaku lagi nih, ketentuan yang pandemi Yang COVID. online ya. Iya, jadi memang harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Nanti silakan direkturnya datang ke kantor pelayanan pajak seperti itu. Kalau misalnya direktur tidak bisa, mungkin bisa dengan surat kuasa ya Kak ya. Iya. Baik. Nah itu yang penting sudah ada permohonan yang ditandatangani, kemudian persyaratannya dilengkapi. Nah nanti silakan datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Seperti itu. Nah, untuk sertelnya sendiri nanti tetap diunduh di website Innovanya. Betul. Iya, langsung diaktifkan oleh terdaftar ya Pak. Iya. KPP-nya jangan lupa KPP terdaftar. KPP di mana PKP-nya terdaftar. Kemudian nanti kalau sudah di approve oleh kita, nanti silakan bisa
unduh ulang di website Innovanya terkait dengan Sertel. Untuk wajib pajak, untuk kawan pajak yang mungkin belum tahu, Sertel itu sertifikat elektronik. Mungkin boleh dijelasin sedikit kali ya, Mas Apri, untuk sertifikat elektronik ini dengan kaitannya sebagai seorang PKP. Apakah nanti dibutuhkan terus atau memang dia ini sebagai penunjang atau bagaimana ya? Soalnya mungkin banyak juga yang sering dengar tapi kurang paham. Oh iya, baik. Sebenarnya kalau untuk sertifikat elektronik itu memang untuk saat ini sebenarnya bisa PKP atau bukan PKP itu bisa meminta sertifikat elektronik. Hanya kalau kita berbicara terkait PPN, itu sertifikat elektronik ini sebenarnya fungsinya hampir sama seperti tanda tangan digital Ya. seperti itu. Jadi harus ada karena kalau ketika pelaporan SPT itu kan salah satunya harus ada tanda tangan pengurus ya. Nah, itu digantikan dengan sertifikat elektronik contohnya. Jadi sertel itu memang harus ada. Dan tadi untuk mendapatkan sertel, kalau akun PKP-nya sudah aktif, otomatis nanti untuk sertifikat elektroniknya juga bisa diunduh di website Innovanya. Ya. Dan itu berlakunya 2 tahun dan harus diperpanjang setiap 2 tahun ya. Betul. Baik, ini kita sudah hampir di penghujung untuk live Instagram karena nanti untuk sesi pembahasan PKP ini akan kita pecah-pecah ya kawan pajak menjadi beberapa episode. Jadi nggak semuanya langsung kita bahas di sini. Sambil saya scrolling, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Chris M dari Kak Chris MSANH. Hai Kak, mau tanya, jika penjual berstatus PKP dan pembeli berstatus non PKP, di kemudian hari pembeli melakukan retur barang karena satu dan hal lainnya. Pertanyaannya, seperti apa mekanisme dari sisi penjual terkait retur pajak keluarannya? Thanks. Iya, baik. Ini udah agak teknis nih ya. Iya, dia udah cukup teknis ya. Oke, udah cukup teknis. Tapi saya jelaskan sedikit mungkin ya. Nanti untuk bagi pembeli yang retur, nah sebenarnya tadi untuk faktur pajak itu kan kalau dari pembeli namanya faktur pajak masukan. Jadi termasuk retur penjualan tadi ya, nota retur dari pembeli itu nanti bisa sebagai kredit pajak juga sebenarnya. Nanti tinggal di input. Yang penting di sini kalau misalnya memang non PKP, pembelinya non PKP, nanti pembelinya tetap menyampaikan retur itu ke KPP tempat pembeli terdaftar seperti itu. Nah kalau untuk dikreditkan tetap bisa, nanti tetap bisa dimasukkan di sistemnya seperti itu. Nah, tapi kalaupun misalnya memang tidak akan diakui di PPN, itu juga bisa nanti sebagai apa namanya kredit pajak atau pengurangan di PPh-nya atau dibiayakan istilahnya ya. Nah, kan ada biaya retur barang juga ya. Oke, baik. Nanti kalau untuk teknisnya mungkin ke KPP bisa lebih jelas lagi ya. Untuk saat ini mungkin harus nanti dilihat teknisnya seperti apa di aplikasinya. Begitu. Baik, Kak Kris, saya panggil Kak Kris aja ya. Kak Kris semoga bisa membantu ya untuk jawabannya. Dari Kak Junedi, terima kasih banyak Kak penjelasannya. Baik, sama-sama. Ya, makasih tuh Mas Apri atas penjelasannya. Iya. Iya, sama-sama. Baik. Baik, kawan pajak, tadi kita sudah membahas tentang pertama definisi, bukan definisi ya, tapi penjelasan lah ya mengenai penjelasan secara umum mengenai apa itu PKP berdasarkan dengan aturannya. Begitu juga untuk caranya mendaftarkan diri sebagai PKP dan juga syaratnya apa saja atau kriterianya ya supaya seorang wajib pajak bisa mengajukan permohonan. Nah, untuk selanjutnya nanti kita mau bahas lagi nih lebih detail lagi mungkin terkait tadi ada sertifikat elektronik, juga terkait penelitian lapangan ya yang dilakukan ketika aktivasi akun PKP. Berikut juga tentang website Innova dan juga pelaporan dan juga website SPT masa PPN-nya pelaporannya. Nah, untuk pembahasan-pembahasan tersebut nanti akan kita bahas di live Instagram kita di kemudian hari. Jadi kawan pajak silakan dipantengin terus untuk akun Instagram dari Pajak Pasar Rebo. Boleh dinyalakan notifikasinya supaya ketika nanti kita mengadakan live, kawan pajak semua bisa ikut serta untuk menyimak pembahasannya mengenai PKP tersebut. Seperti itu.
Baik, ini terakhir nih ya dari karya Zahir. Kak, aku request Evin via aplikasi selalu error di akhir. Kenapa ya? Aplikasi yang mana ya nih ya? M Pajak ya, Mas Apri? M pajak mungkin ya. Mungkin M Pajak ya, selalu error. Kalau untuk M Pajak sendiri, untuk Evinnya memang Hanya untuk lupa hanya iya, Evin aja. hanya untuk lupa Evin aja. Nah, kakaknya ini memang mau bikin Baru. baru atau bagaimana, Kak? Nanti kalau misalnya mau bikin baru, silakan kakak bisa eh, datang langsung ke kantor pajak terdekat. Kalau orang pribadi ya kak ya, bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat, atau bisa nanti telepon. Oh sorry, kalau misalnya bikin baru berarti bisa langsung datang ke kantor pajak. Kalau misalnya lupa, salah satu caranya selain M Pajak bisa juga telepon ke Kering Pajak kak. Seperti itu. Atau live chat juga bisa kalau nggak salah ya. Ya, live chat juga juga bisa ya, Ke website pajaknya. website pajak. Baik, baik kawan pajak semua, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Iya, baik nih. Masih lanjut. Oke, dari Kak Rea Zahir, kalau aku nggak bisa lakukan pemandangan Enika di hari ini, bagaimana dong Kak? Batasnya 30 Juni, masih 30 Juni ya Kak. Untuk pemandangan Enika, Kakak nanti Evinnya belum ada. Mungkin Kakak bisa Tetap sih bisa menyusul nggak bisa apa-apa. menyusul kok Kak. Tetap bisa Bisa menyusul. menyusul sih. Nanti Iya. kalau misalnya nanti di hari Senin, Kakak silakan segera diurus untuk Evinnya dan segera lakukan pemandangan Enika di DJP online-nya ya. Baik, kawan pajak, demikian untuk sesi live Instagram kita pada sore hari ini. Saya berterima kasih buat kawan pajak yang sudah ikut menyimak dan juga memberikan pertanyaan. Semoga hari ini live Instagram kita bisa bermanfaat ya Mas Apri ya. Iya. Saya ucapkan juga untuk Mas Apri buat kesempatannya untuk bisa sharing-sharing bareng di sesi live Instagram kali ini. Dan Terima kasih juga buat Mbak Karisa. ya, Udah sama. di invite ini. Iya, baik. Baik, kawan pajak semua, terima kasih sekali lagi. Karena itu, saya Karisa mohon undur diri dan juga rekan saya, Mas Apri, undur diri juga. Terima kasih buat kesempatan dan waktunya. Saya pamit ya. Selamat sore. Sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. Selamat sore.